nggak boleh langsung dari cangkangnya ya, nanti payah gitu kalau mau untuk media tanam, karena nanti zat-zatnya ini nggak, karena memang di dalam kompos ini sudah terdapat kandungan-kandungan hara yang membantu. Hello. No. Halo sobat-sobat peternak semuanya, kembali lagi di How to Farm. Jadi di video kali ini aku mau mencoba membudidayakan azolla lagi, yang kemarin sudah dibudidayakan di kolam yang ini. Sekarang aku mau budidaya di media tanam yang berbeda nih. Jadi bukan di kolam lagi. Jadi kita mau tanam di baskom yang aku udah siapin dari kemarin. Nih yang di bawah ini. Nah itu. Dan juga aku mau taruh media tanamnya itu di keranjang buah ini. Jadi ikutin terus keseruan kita hari ini. Pertama-tama aku mau isi dari kontainer atau tempat buah ini terlebih dahulu menggunakan media tanam kompos. Aku pakai kompos nih yang udah jadi. Nah, ini dia. Kompos dari sisa-sisa limbah organik di rumah dan juga sisa-sisa dari pelepah pisang, ada beberapa ini. Dan yang udah terkomposisi di sini. Dan juga aku pakai nih salah satu sumber kalium dan kalsium pada tanaman, yaitu cangkang telur ya. Cangkang telurnya ini harus dibubukin dulu atau kita keringin dulu lalu kita pecahin. Nggak boleh langsung dari cangkangnya ya, nanti payah gitu kalau mau untuk media tanam, karena nanti zat-zatnya ini nggak tercampur dalam air media tanam nanti. Oke, dan untuk media tanamnya ini, untuk keranjang buahnya ini udah ku isi menggunakan cangkang telur tadi. Aku kasih 1 sendok aja untuk setiap dari media tanamnya ini. Nah, kita langsung mau masukin media tanam kompos ini ke dalam situ. Nah, pertama-tama kita mau masukin yang ini dulu. Kita masukin secukupnya aja, karena nih kan media tanamnya ya lumayan pendek ya, cetek, jadi nggak perlu banyak-banyak untuk komposnya ini. Cukup dia sudah mengisi di bagian dasarnya ini kita udah cukup. Oh ya, kalau teman-teman nggak ada kompos di rumah, teman-teman juga bisa pakai media tanam biasa, yaitu tanah ya. Nggak harus kompos, cuman kompos ini karena memang di dalam kompos ini sudah terdapat kandungan-kandungan hara yang membantu pertumbuhan azolla nanti. Jadi lebih rekomendasiin ini media tanam kompos ini. Kebetulan kemarin aku ngide sendiri karena nggak ada media tanam lain selain dari kontainer ini atau keranjang buah ini. Jadinya aku ngide make sampul ya. Kalau teman-teman nggak ada media tanam juga dan kebetulan ada sampul, ini sampul yang lebar itu ya, yang sepanjang ini, sampul plastik. Ada juga keranjang buah di rumahnya. Kalau mau dimanfaatin untuk media tanam azolla bisa jadi. Kalau nggak jadinya kayak yang di sebelah tadi ya, pakai baskom. Nyemplung. Nah, kita masukin ke dalam tempat pupuk ya, yang ada di pot ini. Oh ya, nanti kalau teman-teman nanya untuk tempat pupuknya ini gimana buatnya, kalau aku sih pakai pot bekas ya, pot yang nggak kepake. Jadi aku lubang-lubangin pakai bor dan nanti tinggal dikasih kepada azolla-azolla yang ada di kolam ini. Habisin aja. Dah selesai gitu aja. Nah, sekarang kita mau mulai ngisi air untuk media tanam dari azolla ini yang nanti bakal kita isi. Kita isi sampai ketinggian sekitar 10 sentian ya kayaknya ini. Nggak sampai sih kayaknya, cuman jangan sampai terlalu tinggi ya untuk airnya ini, karena nanti sewaktu-waktu kalau misalkan hujan atau apa karena percikan air atau apapun itu, nanti azolla bisa langsung lompat dengan mudah. Jadi kita masukin aja airnya sedikit, langsung aja kita mau isi untuk media tanamnya ini. Kita sebelumnya harus lapisi dulu menggunakan plastik atau apapun itu di atasnya, biar nanti pas diisi airnya nggak langsung butek nih.
seperti ini ya. Nah, untuk airnya itu segitu aja, jangan tinggi-tinggi banget ya, karena kan media tanamnya ini memang cetek. Nanti takutnya pas sudah kena hujan atau kena percikan air aja, itu azolla bakal ngelompat sana ke sini. Nah, setelah semua media tanam yang telah kita sediakan itu sudah terisi penuh full semua dengan air, selanjutnya kita mau manen azollanya dulu yang di kolam ini. Kita cari dulu yang udah agak-agak menumpuk nih, mana ya? Dirasa sudah cukup. Ini tinggal kita masukin atau taburin ke media-media tanam yang sudah kita sediakan. Ini ya, yang pertama mau kita taburin yang ini ya. Nah, bagian sini. Nah, ini ya, di bagian baskom bawah kita taruh. Nah, ini masih ada sisa, nanti kita taruh lagi di bagian kontainer yang di atas nih. Oke, mungkin untuk video pembudidayaan azolla menggunakan media tanam yang bukan menggunakan kolam, tapi sama aja sih kolam, cuman dalam jumlah yang kecil. Bisa dilihat dari pemanfaatan barang-barang bekas ini bisa menjadi kolam azolla, dan juga pemanfaatan baskom bekas yang bisa menjadi kolam. Dan nanti aku bakal update untuk azolla ini gimana perkembangannya di video selanjutnya, bisa nanti teman-teman atau sobat-sobat tonton. Dan jangan lupa sobat-sobat bisa langsung klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar teman-teman atau sobat-sobat nggak ketinggalan video-video menarik dan video-video terbaru dari penanaman azolla ini ya. Oke, salam peternak.